Ini adalah cerita tentang pulang dari memanen karet menolong gadis yang terikat di pohon besar, hingga keajaiban ini pun terjadi. Langkah kaki Bimo terasa berat sore itu. Matahari sudah condong ke barat, sinarnya temara menembus celah-celah pepohonan karet yang berderet panjang seperti pasukan penjaga hutan. Di pundaknya tergantung ember kecil berisi getah karet hasil sadapan hari ini. Tidak banyak, bahkan mungkin tidak cukup untuk membeli obat ibunya yang sedang terbaring lemah di rumah. Namun, Bimo tetap bersyukur. Baginya, setiap tetes getah karet adalah harapan kecil untuk bertahan hidup. Bimo hanya seorang pemuda sederhana berusia 18 tahun. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya, Sari, semakin sering jatuh sakit karena terlalu banyak memendam lelah. Keluarga kecil itu hanya mengandalkan penghasilan dari sadapan karet yang tak seberapa harganya. Tapi Bimo tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kerja keras, betapapun kecil hasilnya, lebih berharga daripada berdiam diri. Hutan karet yang ia lewati sore itu tampak sepi. Angin berembus pelan, membuat dedaunan berdesir. Sesekali terdengar suara burung yang kembali ke sarang. Bau getah karet masih menempel di udara, bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam. Jalannya memang agak jauh, karena Bimo harus memutar melewati sebuah hutan kecil sebelum tiba di jalan setapak menuju desanya. Sambil melangkah, pikiran Bimo melayang. Ia teringat wajah ibunya yang pucat, berbaring di dipan bambu dengan napas tersengal. Tadi pagi, sebelum berangkat, ibunya sempat tersenyum lemah dan berkata, "Hati-hati di jalan, nak. Jangan pulang kemalaman." Kata-kata itu membuat hati Bimo semakin berat. Ia ingin segera pulang, namun beban di dadanya seolah menahan langkah. Seandainya saja ayah masih ada, gumamnya lirih. Bimo tahu ia tak boleh larut dalam kesedihan. Hidup harus terus berjalan. Ia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya. Di tengah lamunannya, Bimo sampai di perbatasan kebun karet dengan hutan kecil. Disitulah berdiri sebuah pohon besar yang menjulang tinggi, berbeda dengan pohon-pohon lain di sekitarnya. Orang-orang desa menyebutnya Wringin kuno, pohon beringin tua yang dipercaya berusia ratusan tahun. Dahan-dahannya lebat, akar-akarnya menjuntai sampai ke tanah, menciptakan pemandangan yang menakutkan sekaligus mempesona. Sejak kecil, Bimo sering mendengar cerita tentang pohon itu. Konon, banyak orang yang tersesat jika terlalu lama berada di dekatnya. Ada pula kisah tentang orang yang melihat bayangan wanita bergaun putih duduk di bawahnya saat malam bulan purnama. Karena itu, sebagian besar warga desa selalu memilih jalan memutar daripada melewati pohon tersebut. Namun bagi Bimo, jalan itu adalah satu-satunya rute tercepat untuk pulang. Ia sudah terbiasa melewatinya, meski selalu ada rasa merinding setiap kali melintas. Langkah Bimo melambat ketika berada tepat di hadapan pohon itu. Ia menatap batangnya yang besar, kulit pohonnya kasar penuh lumut, seperti menyimpan rahasia berabad-abad. Angin sore bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bergoyang, menimbulkan suara gemerisik aneh. Sekilas, Bimo merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Biasanya, ia hanya melewati tanpa ada kejadian apa-apa. Tapi sore itu, entah mengapa, suasana terasa lebih sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara burung yang biasanya ramai pun lenyap. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Jangan mikir macam-macam, Bim. Itu cuma perasaanmu saja." Ia mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia melangkah lagi, telinganya menangkap suara samar, suara lirih, seperti seseorang yang menangis atau merintih kesakitan. Bimo spontan berhenti.
Matanya bergerak liar, mencari sumber suara. "Siapa?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara lirih itu yang semakin jelas, terdengar seperti suara seorang perempuan. Bimo menelan ludah. Ia tahu betul bahwa banyak cerita mistis beredar tentang pohon ini. Akankah ia bertemu dengan hantu yang sering dibicarakan warga desa? Langkahnya mundur setapak, tapi suara itu semakin jelas, seperti memanggil-manggil minta pertolongan. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa iba. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib. Bagi Bimo, setiap suara yang terdengar pasti punya asal-usul nyata. Maka, ia memberanikan diri mendekat. "Kalau memang ada orang di sana, aku akan menolongnya," tekadnya. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati sisi pohon yang rimbun. Matanya mencari, menembus semak belukar di sekitarnya. Dan di sanalah, pandangannya terhenti. Bimo terkejut bukan main. Di batang pohon besar itu, tampak seorang gadis muda terikat dengan tambang kasar. Tubuhnya lemah, kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Bajunya lusuh, penuh debu, dan di pergelangan tangannya terlihat bekas luka merah akibat ikatan. Bimo terdiam beberapa detik, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini bukan hantu, bukan bayangan gaib, melainkan benar-benar seorang manusia. Gadis itu masih hidup, karena tubuhnya bergetar pelan dan suara lirihnya kembali terdengar. "Tolong, aku." Seolah tersentak, Bimo segera berlari mendekat. Astaga! Siapa yang tega melakukan ini? Ia jongkok di hadapan gadis itu, mencoba melepaskan ikatan yang melilit tubuhnya. Tambang itu begitu kuat, membuat tangan Bimo harus berjuang keras untuk menguraikannya. Gadis itu menoleh sedikit, menampakkan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Jangan biarkan mereka menemukanku lagi," bisiknya dengan suara parau. Bimo tidak mengerti maksudnya, tapi satu hal pasti, gadis ini butuh pertolongan segera. Ia tidak peduli lagi dengan cerita angker atau resiko yang akan ia hadapi. Hatinya hanya dipenuhi rasa kasihan. "Aku Bimo. Tenang saja, aku akan menolongmu," ucapnya dengan nada tegas namun menenangkan. Dan pada saat itu juga, Bimo sadar bahwa langkah kakinya sore ini bukanlah kebetulan. Kehidupan sederhananya akan berubah, karena dari pohon besar inilah, takdir mempertemukannya dengan sebuah rahasia besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jantung Bimo berdetak kencang. Tangannya bergetar saat berusaha melepaskan ikatan tambang di tubuh gadis itu. Keringat dingin menetes di pelipisnya, bercampur dengan debu sore yang melekat pada kulit. Tambang kasar itu begitu kencang, seakan memang sengaja diikat untuk menyakiti, bukan sekadar menahan. Beberapa kali ia mencoba mengendurkan simpul, namun tangannya terasa perih akibat gesekan. "Aku tak kuat," suara gadis itu lirih, hampir tak terdengar. "Bertahanlah sedikit lagi," jawab Bimo, suaranya mantap walau hatinya bergetar. Di sekitar mereka, suasana hutan mendadak terasa semakin sunyi. Seakan semua makhluk hidup ikut menyaksikan kejadian itu. Daun-daun beringin tua bergerak pelan tertiup angin, menimbulkan suara gemerisik yang membuat bulu kuduk Bimo berdiri. Seumur hidupnya ia belum pernah menemukan sesuatu seaneh ini. Seorang gadis muda terikat di pohon keramat yang ditakuti orang-orang. Setelah beberapa menit berjuang, akhirnya ikatan di tangan gadis itu berhasil terlepas. Gadis itu langsung terkulai, tubuhnya jatuh ke depan, dan Bimo sigap menahannya. Ia bisa merasakan betapa ringkih tubuh itu, seolah hanya tinggal tulang dan kulit. Nafasnya pendek-pendek, matanya sayu tapi masih berusaha terbuka.
Kau aman sekarang, bisik Bimo, meski ia sendiri tidak yakin akan kebenaran kata-kata itu. Gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau, siapa? Namaku Bimo. Aku cuma penyadap karet. Kebetulan lewat sini dan menemukanmu, jawab Bimo jujur. Gadis itu terdiam sejenak, lalu matanya kembali bergerak gelisah ke kanan dan kiri, seperti sedang mencari sesuatu. Tangannya berusaha menggenggam lengan Bimo, seolah ingin memastikan keberadaannya nyata. Mereka akan datang lagi, katanya terputus-putus. Bimo mengerutkan kening. Mereka? Siapa? Namun gadis itu tidak sempat menjawab. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara-suara langkah. Bimo segera menajamkan telinga. Benar saja, ada suara ranting patah, suara obrolan samar, bahkan kilatan cahaya obor yang menembus gelap hutan sore menjelang malam. Jantung Bimo semakin cepat berdetak. Ia sadar, apapun yang terjadi pada gadis ini, pelakunya pasti orang-orang yang sedang mendekat itu. Bangkitlah. Kita harus pergi sekarang juga, desak Bimo sambil berusaha membantu gadis itu berdiri. Tubuh gadis itu goyah, tapi dengan dukungan Bimo, ia berhasil menapakkan kaki. Setiap langkahnya berat, seakan tenaganya telah habis berhari-hari. Bimo menggenggamnya erat, menuntun melewati akar-akar pohon besar itu. Namun suara-suara itu semakin jelas. Terdengar orang-orang tertawa kecil, ada pula yang berbicara dengan nada serius. Persembahan itu tidak boleh lepas. Suara seorang pria terdengar tegas dari kejauhan. Tubuh gadis itu langsung gemetar. Itu, mereka, katanya dengan ketakutan yang nyata. Bimo merasakan dorongan kuat untuk melindungi gadis ini. Meski ia hanya seorang pemuda biasa tanpa kekuatan atau senjata, rasa ibanya jauh lebih besar daripada rasa takut. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Tenanglah. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi." Mereka berdua mulai berjalan cepat menembus semak belukar. Langkah kaki Bimo terhitung hati-hati agar tidak menimbulkan suara berlebihan. Namun gadis itu, dengan tubuh lemah, beberapa kali tersandung. Bimo terpaksa menggendongnya, meski pundaknya sudah lelah karena seharian membawa ember sadapan karet. Suara obor semakin dekat. Sorot cahaya menembus dedaunan, menandakan jarak mereka tak lebih dari 100 meter. Kita tidak bisa lari terus begini, pikir Bimo dalam hati. Ia ingat sebuah gubuk tua peninggalan penyadap karet yang sudah lama ditinggalkan, tidak jauh dari sini. Meski reot, setidaknya cukup untuk bersembunyi sejenak. Dengan sisa tenaga, ia mempercepat langkah menuju arah gubuk itu. Nafasnya memburu, peluhnya bercucuran. Gadis itu memeluknya erat, seakan ia adalah satu-satunya sandaran hidup. Sementara itu, suara-suara di belakang semakin jelas. "Cepat! Aku melihat jejak kaki ke arah sini," teriak salah satu dari mereka. Bimo menggertakkan gigi, memaksa kakinya berlari lebih cepat meski tanah licin dan penuh akar pohon. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu, sekali saja tertangkap, nyawa mereka berdua mungkin tak akan selamat. Akhirnya, di balik semak belukar, tampaklah gubuk tua itu. Atapnya sudah bolong di sana-sini, dindingnya dipenuhi lumut, tapi masih berdiri kokoh. Tanpa pikir panjang, Bimo masuk dan menurunkan gadis itu perlahan di sudut gubuk. "Diamlah di sini. Jangan bersuara sedikit pun," bisiknya sambil menempelkan telunjuk ke bibir. Gadis itu mengangguk lemah, matanya memancarkan ketakutan mendalam. Tak lama kemudian, suara langkah-langkah itu semakin dekat. Dari celah dinding,
Bimo bisa melihat beberapa sosok membawa obor. Ada 5 orang, semuanya berpakaian hitam dengan wajah keras penuh dendam. Mereka menyisir area sekitar pohon besar, berteriak-teriak memanggil nama seseorang yang tidak dimengerti Bimo. Kalau sampai gadis itu hilang, kita semua akan mendapat hukuman, ujar salah satu dengan suara marah. Bimo merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menahan napas, memastikan tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Gadis itu menutup mulut dengan tangannya sendiri, berusaha menahan isakan. Beberapa menit terasa seperti jam. Orang-orang itu mondar-mandir, cahaya obor mereka kadang masuk menembus celah gubuk. Hati Bimo hampir copot ketika salah satu dari mereka mendekati gubuk itu. "Cek ke dalam," teriak seorang lagi. Bimo panik. Ia meraih sebilah pisau sadap yang selalu ia bawa di pinggang. Meski kecil, setidaknya bisa menjadi senjata terakhir jika keadaan memaksa. Namun tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah pohon besar. Angin kencang bertiup, membuat dedaunan bergemuruh. Orang-orang itu berhenti sejenak, menoleh ke arah pohon. Lagi-lagi, pohon itu, gumam salah satu dengan wajah ketakutan. Pemimpin mereka memaki, "Jangan takut. Pohon itu adalah sumber kekuatan kita. Cari terus gadis itu." Tapi keberanian mereka tampak goyah. Angin bertiup makin kencang, bahkan membuat obor-obor mereka hampir padam. Dalam kekacauan itu, Bimo memanfaatkan kesempatan. Ia menggenggam tangan gadis itu lagi dan berbisik, "Sekarang, kita keluar lewat belakang." Mereka berdua merangkak pelan keluar melalui celah gubuk, lalu melesat ke arah hutan yang lebih lebat. Gadis itu terengah-engah, tapi tetap mengikuti. Sementara di belakang, teriakan orang-orang itu kembali terdengar, bercampur dengan amarah dan rasa panik. "Kejar mereka! Jangan biarkan lolos!" Bimo menggertakkan gigi. Ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Menyelamatkan gadis ini bukan perkara mudah. Tapi dalam hatinya ia yakin, ada alasan besar mengapa ia dipertemukan dengan gadis ini di pohon kuno yang misterius itu. Dan entah kenapa, meski bahaya sedang mengejar, ada suara kecil dalam hatinya yang berkata, hidupnya akan berubah selamanya. Langkah-langkah mereka tergesa menembus hutan. Cahaya sore sudah padam, berganti dengan pekat malam. Bimo menggendong gadis itu kembali karena ia sudah terlalu lemah untuk berjalan. Nafas Bimo berat, dadanya naik turun cepat. Meski tubuhnya letih setelah seharian menyadap karet, entah dari mana datangnya kekuatan baru yang membuatnya sanggup terus berlari. "Sedikit lagi, bertahanlah," bisik Bimo pada gadis itu. Gadis itu hanya mengangguk lemah, kepalanya bersandar di bahu Bimo. Suara napasnya yang pendek-pendek membuat Bimo semakin khawatir. Ia tahu gadis ini butuh air, makanan, dan istirahat. Tapi di tengah kejaran orang-orang misterius itu, berhenti bukanlah pilihan. Di belakang, suara teriakan dan langkah kaki masih terdengar. Obor-obor mereka sesekali terlihat berpendar di kejauhan, seperti mata-mata api yang tak pernah lelah mengejar. Semakin jauh Bimo berlari, semakin gelap hutan yang ia masuki. Pohon-pohon raksasa menjulang, akar-akar menggantung seperti tirai, dan suara binatang malam mulai terdengar. Bimo berhenti sejenak, menempelkan telinganya ke tanah. Sebuah kebiasaan yang ia pelajari dari ayahnya dulu saat berburu di hutan. Getaran langkah kaki terdengar samar, menandakan orang-orang itu masih memburu. Tak bisa terus seperti ini. Aku harus cari tempat aman, pikirnya. Ingatan Bimo melayang pada sebuah sungai kecil tak jauh dari sini. Jika ia bisa mencapai sungai itu, ia bisa menyamarkan jejak mereka.
Dengan tekad bulat, ia mengarahkan langkah ke arah yang diingatnya. Beberapa menit kemudian, suara gemericik air mulai terdengar. Lega sedikit terasa. Bimo segera turun ke tepi sungai, lalu dengan hati-hati melangkah masuk ke dalam air sambil tetap menggendong gadis itu. Airnya dingin, mencapai betis. Ia berjalan melawan arus sejauh mungkin untuk menghilangkan jejak. Setelah cukup jauh, Bimo keluar dari sungai dan masuk ke hutan kembali. Nafasnya semakin memburu, tubuhnya basah kuyup, tapi ia berhasil sedikit menjauh dari para pengejar. "Tenanglah, mereka tak akan mudah menemukan kita," bisiknya menenangkan gadis itu. Namun gadis itu masih gemetar. "Mereka tidak akan berhenti sampai aku mati." Bimo terdiam mendengar kata-kata itu. Ada misteri besar yang membungkus gadis ini, sesuatu yang lebih dari sekadar penculikan biasa. Tapi sekarang bukan saatnya bertanya banyak. Mereka berjalan lagi hingga menemukan sebuah pohon besar tumbang, membentuk semacam gua kecil di bawah batangnya. Bimo menurunkan gadis itu di sana. Ia menyalakan api kecil dengan gesekan batu dan ranting kering. Api itu kecil, hampir tak terlihat dari jauh, tapi cukup untuk memberi sedikit kehangatan. Bimo membuka bekal seadanya, sepotong singkong rebus sisa dari ladang tadi siang. Ia menyodorkannya pada gadis itu. "Makanlah sedikit. Kau butuh tenaga." Gadis itu menatapnya dengan mata ragu, tapi akhirnya mengambil singkong itu dengan tangan gemetar. Ia menggigit perlahan, lalu air mata menetes di pipinya. "Terima kasih, jika bukan karena kau, aku mungkin sudah mati." Bimo menghela napas. "Siapa mereka sebenarnya? Dan kenapa mereka mengikatmu di pohon itu?" tanyanya pelan. Gadis itu menunduk, wajahnya pucat diterpa cahaya api. "Aku, Ayu. Aku bukan orang desa ini. Aku diculik saat pulang sekolah beberapa bulan lalu. Sejak itu aku dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Mereka bilang aku dipilih, dipersembahkan untuk sesuatu." Suaranya bergetar. "Dipersembahkan? Maksudmu, tumbal?" tanya Bimo dengan nada tak percaya. Ayu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Pohon uringin kuno, mereka percaya pohon itu bisa memberi kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan. Tapi harus ada nyawa yang dikorbankan. Aku yang dipilih." Bimo terdiam. Jantungnya terasa berat mendengar pengakuan itu. Jadi benar, desas-desus warga tentang pohon keramat bukan sekadar cerita kosong. Ada sekelompok orang yang benar-benar mempercayai hal itu, dan Ayu hampir menjadi korban. "Kau beruntung aku datang," ujar Bimo lirih. Ayu menatapnya dalam-dalam. "Tidak, bukan aku yang beruntung, tapi aku percaya Tuhanlah yang mengirimmu untuk menolongku. Kau datang tepat waktu, padahal tak seorang pun pernah berani mendekati pohon itu." Bimo tercekat. Ia tidak merasa seperti pahlawan. Ia hanya pemuda biasa, bekerja keras demi ibunya. Namun entah mengapa, kata-kata Ayu itu memberi semangat baru. Tiba-tiba, suara serigala hutan melolong dari kejauhan. Ayu tersentak. Tubuhnya menggigil. Bimo sigap meraih pisau sadap karetnya dan menggenggam erat. "Tenang, aku di sini," katanya menenangkan. Malam semakin larut. Api kecil menyala redup, memberi sedikit rasa aman. Bimo duduk bersandar pada batang kayu, menjaga Ayu yang akhirnya tertidur lelah. Dari wajahnya, terlihat jelas penderitaan panjang yang ia alami. Luka di pergelangan tangannya, bajunya yang compang-camping, semuanya bercerita tanpa kata.
Dalam keheningan, Bimo menatap langit yang tertutup dedaunan. Ia berpikir tentang ibunya di rumah. Ia tahu, ibunya pasti cemas karena ia belum pulang. Namun ia tidak bisa meninggalkan Ayu begitu saja. Ada tanggung jawab besar di pundaknya sekarang. Ya Allah, berilah aku kekuatan, doa Bimo lirih. Beberapa jam berlalu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi dari arah hutan. Bimo terperanjat, tubuhnya tegang. Ia segera mematikan api kecil itu dan menutupi Ayu dengan daun-daun agar tidak terlihat. Suara itu semakin mendekat, obor kembali terlihat dari kejauhan. Ternyata kelompok itu belum menyerah. Mereka masih memburu dengan tekad penuh. Cepat, kita harus pindah lagi, bisik Bimo sambil mengguncang bahu Ayu. Ayu terbangun dengan mata terbelalak ketakutan. Mereka sudah dekat. Bimo mengangguk. Ia kembali menggendong Ayu dan melangkah cepat menembus hutan yang semakin pekat. Nafasnya berat, tapi semangatnya berkobar. Malam itu, ia tahu, adalah malam yang akan menentukan apakah mereka berhasil selamat atau justru terjebak selamanya dalam kegelapan hutan dan misteri pohon kuno. Dan di sanubarinya, Bimo merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasi mereka. Entah itu perlindungan atau justru ancaman. Langkah kaki Arman semakin pelan ketika ia menapaki jalan setapak di tepi hutan. Malam mulai menelan cahaya senja, hanya tersisa semburat merah di balik pepohonan karet yang menjulang. Udara terasa lembab, dan sesekali angin membawa aroma getah bercampur tanah basah. Suasana begitu hening, hanya bunyi jangkrik dan sesekali burung malam yang terdengar. Namun, di tengah keheningan itu, telinga Arman menangkap sesuatu yang berbeda. Sebuah suara lirih, seperti rintihan. Ia berhenti, menajamkan pendengaran. Awalnya ia mengira itu hanya suara binatang atau dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Tetapi semakin ia diam, suara itu makin jelas, rintihan manusia. Arman merinding. Dadanya berdegup kencang. Apa ada orang yang terluka di dalam sana? Pikirnya. Hutan itu terkenal angker bagi warga desa. Orang-orang sering memperingatkan agar tidak masuk terlalu jauh saat hari mulai gelap. Banyak cerita mistis beredar, penunggu pohon besar, bayangan hitam yang menyesatkan, hingga suara-suara gaib yang meniru suara manusia. Arman menelan ludah. Ia tahu kalau ia tetap melanjutkan perjalanan pulang, tak akan ada yang menyalahkannya. Tapi suara rintihan itu terdengar begitu nyata, seolah benar-benar ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. "Halo?" Arman mencoba bersuara, agak ragu. "Ada orang di sana?" Tak ada jawaban, hanya rintihan lirih yang kembali terdengar, lebih jelas. Ia menoleh ke kanan, ke arah suara itu. Tampak jalan setapak kecil yang menembus lebih dalam ke hutan. Arman menggenggam erat keranjang hasil sadapannya. Kakinya terasa berat. Tapi hati nuraninya mendesak. Kalau benar ada orang yang terluka, bagaimana kalau ia meninggal karena aku cuek? Dengan napas berat, Arman memutuskan untuk melangkah. Ia masuk ke jalan setapak itu, menyibak semak belukar yang mulai menutup jalur. Cahaya matahari hampir habis, hanya tinggal remang yang menembus sela-sela dedaunan. Semakin dalam ia masuk, suara rintihan itu makin jelas. Kini terdengar seperti suara seorang perempuan yang menahan sakit. Arman semakin tegang. Ia memutar pandangan ke segala arah, takut kalau itu hanyalah tipuan makhluk gaib. "Siapa di sana?" teriaknya lagi, kali ini lebih keras. Tak lama kemudian, terdengar suara lemah, hampir tak terdengar. "Tolong, aku di sini."
Arman tersentak. Itu jelas suara manusia, suara seorang gadis. Ia mempercepat langkah. Kakinya menapaki tanah yang lembek, ranting-ranting patah di bawah injakannya. Dari kejauhan, di bawah sebuah pohon besar yang batangnya menjulang dan akar-akarnya mencengkeram tanah seperti ular raksasa, Arman melihat sosok seseorang. Jantungnya hampir meloncat keluar. Di sana, seorang gadis tampak terikat pada batang pohon besar. Tangan dan kakinya dililit tali kasar, wajahnya pucat, rambutnya berantakan menutupi sebagian muka. Mulutnya terbuka, mengeluarkan rintihan lemah. Arman terhenti beberapa langkah. Matanya membelalak. Ya Allah, apa ini nyata? Gadis itu mengangkat wajahnya pelan. Mata mereka bertemu. Ada sorot penuh ketakutan dan harapan dari mata gadis itu. Tolong, lepaskan aku. Suaranya parau, namun jelas. Arman terguncang. Bagaimana mungkin ada seorang gadis diikat di tengah hutan? Siapa yang tega melakukan ini? Pertanyaan itu menyesaki kepalanya, tapi tak ada waktu untuk berpikir panjang. Dengan hati-hati, Arman mendekat. Ia memeriksa sekitar, takut kalau ini jebakan. Mungkin ada orang jahat yang menunggu untuk menyergap. Atau, jika benar cerita orang-orang desa, bisa jadi ini tipuan makhluk gaib yang menyerupai manusia. Namun ketika ia melihat lebih dekat, tubuh gadis itu penuh luka lebam. Tangan dan pergelangan kakinya memerah karena terikat begitu erat. Itu nyata. Rasa iba mengalahkan ketakutannya. Tenang, aku akan menolongmu, ujar Arman, meski suaranya sendiri bergetar. Ia menurunkan keranjangnya, lalu meraih pisau kecil yang biasa dipakainya untuk menyadap karet. Dengan tergesa ia mencoba memotong tali yang melilit gadis itu. Tali kasar itu begitu kencang, sulit terpotong. Gadis itu meringis menahan sakit saat Arman berusaha mengendurkan ikatannya. Suasana hutan makin mencekam. Angin bertiup lebih kencang, dedaunan berdesir keras, seolah ada yang mengawasi. Sesekali terdengar suara burung malam melengking, membuat bulu kuduk Arman meremang. Tapi ia berusaha fokus, pisau kecilnya bekerja memotong tali demi tali. Setelah beberapa menit, ikatan di tangan gadis itu akhirnya terlepas. Arman segera melanjutkan ke pergelangan kakinya. Gadis itu tampak kelelahan, namun air matanya mengalir antara sakit dan haru. Siapa yang melakukan ini padamu? Tanya Arman, meski sambil terus memotong ikatan. Gadis itu menggeleng pelan, suaranya hampir tak terdengar. Aku, diculik, aku tak tahu siapa mereka. Arman semakin bingung. Diculik? Lalu ditinggalkan di sini, diikat di pohon besar? Rasanya tidak masuk akal. Namun ia tak ingin memaksa gadis itu bicara banyak, yang terpenting sekarang adalah membebaskannya. Akhirnya, ikatan terakhir di kaki gadis itu terlepas. Gadis itu terjatuh lemas ke tanah. Arman sigap menopangnya. Tubuhnya ringan, rapuh, seolah sudah berhari-hari tidak makan dengan baik. Bertahanlah, ayo kita keluar dari sini, kata Arman sambil membantu gadis itu berdiri. Namun saat ia bersiap membawa gadis itu keluar, tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh dari arah pohon besar itu. Seperti suara erangan berat, bercampur desir angin yang menggelegar. Arman dan gadis itu menoleh serentak. Pohon besar itu seolah bergetar. Daun-daunnya berguncang meski tak ada angin yang cukup kuat. Akar-akarnya yang menjalar di tanah tampak bergerak, merayap perlahan seperti makhluk hidup. Arman panik. Ia segera menarik gadis itu menjauh. Kita harus pergi sekarang. Namun langkah mereka terhenti.
Dari dalam gelap hutan, muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat, berkelebat di antara pepohonan. Suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan yang mengerikan, menggema di telinga mereka. Gadis itu menggenggam erat tangan Arman, wajahnya pucat ketakutan. "Mereka kembali, cepat!" serunya dengan suara gemetar. Arman merasakan seluruh tubuhnya kaku. Pertanyaan-pertanyaan terus menghantam benaknya. Siapa mereka yang dimaksud gadis itu? Apakah manusia jahat atau sesuatu yang lebih mengerikan? Namun tak ada waktu untuk mencari jawaban. Suara langkah-langkah berat kini terdengar mendekat, diiringi nafas kasar yang membuat bulu kuduk berdiri. Arman tahu, apapun yang akan muncul dari balik kegelapan hutan itu, akan menentukan nasib mereka berdua malam ini. Langkah Arman dan gadis itu terburu-buru menembus kegelapan hutan. Nafas mereka memburu, jantung berdegup keras seolah akan pecah. Arman menarik tangan gadis itu, berusaha memberi semangat meski tubuhnya sendiri mulai gemetar ketakutan. Dari belakang, suara langkah berat terdengar semakin dekat. Suara ranting patah, daun kering berderak, dan desiran nafas kasar membuat bulu kuduk Arman berdiri. Sesekali, bayangan hitam berkelebat cepat di antara pepohonan. Tak jelas bentuknya, kadang seperti manusia, kadang seperti makhluk asing dengan tubuh lebih besar dari ukuran normal. "Siapa mereka itu?" tanya Arman sambil tetap berlari, suaranya serak karena panik. Gadis itu menoleh sekilas, wajahnya penuh ketakutan. "Mereka bukan manusia biasa. Mereka penjaga pohon itu," katanya lirih, hampir terisak. Arman tercengang. "Penjaga pohon? Apa maksudnya?" Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara melengking dari belakang, begitu nyaring hingga membuat telinga mereka sakit. Gadis itu langsung menjerit, tubuhnya melemas. Arman terpaksa menggendongnya agar bisa terus bergerak. Keringat dingin mengucur deras di dahi Arman. Ia merasa seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang tak masuk akal. Jalan setapak yang dilaluinya terasa semakin asing, seolah-olah hutan itu sedang menyesatkannya. "Ya Allah, tunjukkan jalan keluar," desis Arman, setengah berdoa. Mereka terus berlari, namun suara kejaran itu tak kunjung hilang. Malah semakin mendekat. Suara nafas kasar, langkah menghentak, bahkan kini terdengar suara seperti geraman binatang buas. Tiba-tiba dari samping kanan, sebuah bayangan besar melompat, menghadang jalan mereka. Arman berhenti mendadak, hampir terjungkal bersama gadis itu. Bayangan itu berdiri tegak, matanya merah menyala, tubuhnya gelap dengan bentuk menyerupai manusia, namun wajahnya samar-samar menyerupai topeng kayu yang menyeramkan. Arman mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Gadis itu menutup mata, bersembunyi di balik tubuh Arman. Makhluk itu mengeluarkan suara serak yang menggema. "Kenapa kau melepaskan dia?" Arman terdiam, tak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Ia bahkan tak yakin apakah makhluk itu benar-benar berbicara ataukah suara itu hanya muncul langsung di dalam kepalanya. Apa maksudmu?" tanya Arman terbata. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, setiap injakannya membuat tanah bergetar. Bayangan lain mulai bermunculan di sekeliling mereka, mengepung dari segala arah. Arman tahu, kalau ia diam saja, mereka berdua tak akan selamat. Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia berteriak lantang. "Kalau kalian ingin sesuatu, ambil dari aku. Jangan ganggu dia." Suasana hutan hening sejenak. Angin terhenti, jangkrik pun mendadak bungkam. Lalu terdengar suara tawa seram, rendah dan berat, dari arah makhluk yang berdiri di depan.
keberanianmu besar, manusia kecil. Tapi kau melawan aturan. Arman semakin bingung. Aturan apa? Ia tak pernah tahu soal aturan di hutan ini. Ia hanya menolong seorang gadis yang butuh pertolongan. Dia bukan milikmu. Kau sudah mengusik keseimbangan. Suara itu menggema lagi. Arman menggertakkan gigi, mencoba menahan rasa takut. Aku tak peduli milik siapa dia. Yang jelas dia manusia. Kalian tak berhak mengikatnya seperti binatang. Makhluk itu menggeram keras, lalu mengangkat tangannya yang panjang dan hitam pekat. Dari telapak tangannya keluar kabut hitam yang berputar, mengarah kepada Arman dan gadis itu. Arman panik. Ia memeluk gadis itu, siap menerima apapun yang terjadi. Namun tiba-tiba, dari tubuh gadis itu terpancar cahaya putih samar. Cahaya itu menolak kabut hitam, membuat makhluk-makhluk bayangan menjerit kesakitan. Arman membelalak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu pun tampak kaget, seolah tak menyadari apa yang keluar dari tubuhnya sendiri. Cahaya itu semakin terang, membentuk semacam pelindung di sekitar mereka berdua. Makhluk-makhluk bayangan mundur, berteriak marah. Pohon besar di kejauhan berguncang keras, seolah gusar dengan apa yang terjadi. Arman memanfaatkan kesempatan itu. Ia segera menarik tangan gadis itu lagi dan berlari sekencang mungkin, menembus jalan setapak tanpa menoleh ke belakang. Gadis itu masih gemetar, tapi cahaya samar dari tubuhnya seolah memberi mereka jalan. Setiap kali mereka hampir tersesat, cahaya itu menuntun langkah mereka. Setelah berlari entah berapa lama, suara kejaran itu mulai mereda. Hanya tersisa suara jangkrik dan desah nafas mereka berdua. Akhirnya, mereka tiba di tepi hutan, di mana pepohonan karet kembali terlihat. Arman berhenti, menunduk sambil terengah-engah. Gadis itu terjatuh ke tanah, wajahnya pucat, tubuhnya lemah. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Arman pelan, masih terengah. Gadis itu menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia membuka mulut, mencoba berbicara. "Namaku Sinta. Aku bukan orang biasa. Aku." Namun sebelum sempat melanjutkan kata-katanya, ia pingsan. Tubuhnya limbung, terbaring tak sadarkan diri di atas tanah. Arman panik, tapi ia tahu gadis itu masih bernapas. Ia segera memanggulnya di punggung, lalu melangkah cepat menuju desanya. Meski tubuhnya letih, ia tahu ia tak bisa meninggalkan gadis ini di sini. Langkahnya semakin mantap. Ia tak lagi sekadar pulang membawa hasil sadapan karet, melainkan membawa sebuah misteri besar, dan mungkin sebuah keajaiban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun jauh di belakang mereka, dari arah hutan, terdengar suara gemuruh lirih. Suara itu terdengar seperti peringatan, seolah mengatakan bahwa masalah ini baru saja dimulai. Arman melangkah dengan sisa tenaga yang ia punya. Malam semakin pekat, hanya diterangi cahaya bulan separuh yang tersembunyi di balik awan. Bahunya terasa pegal memanggul tubuh Sinta yang pingsan, tapi ia tak peduli. Yang penting, mereka harus sampai ke rumah sebelum sesuatu dari hutan itu mengejar lagi. Desa kecil itu mulai terlihat. Lampu-lampu minyak dari rumah penduduk tampak berkedip samar. Beberapa anjing desa menggonggong ketika melihat Arman datang tergesa dengan seseorang di punggungnya. Suara gonggongan itu menarik perhatian warga. "Arman, itu kau?" teriak seorang tetua desa yang sedang duduk di beranda rumahnya. Arman hanya mengangguk tanpa berhenti. Nafasnya masih memburu. Beberapa warga mulai keluar dari rumah masing-masing, heran melihat seorang gadis tak dikenal yang dipanggul Arman.
Siapa itu, Men? Tanya seorang ibu sambil menutup mulutnya, khawatir sekaligus penasaran. Kenapa wajahnya pucat sekali? Sahut yang lain. Arman bawa perempuan malam-malam? Dari mana dia? Bisik seorang pemuda dengan nada setengah mencibir. Suasana desa yang biasanya tenang mendadak ramai. Orang-orang mengerubungi Arman, mencoba melihat gadis itu lebih jelas. Namun Arman hanya berkata singkat, suaranya serak karena lelah. Nanti aku jelaskan. Aku harus bawa dia ke rumah dulu. Tetua desa yang tadi memanggil segera mendekat. Namanya Pak Saman, lelaki tua bijak yang dihormati di kampung itu. Ia menatap tajam wajah Arman, lalu menoleh ke arah gadis yang tak sadarkan diri. Tatapannya berubah, seolah mengenali sesuatu. Bawa dia ke rumahmu, Men. Jangan di sini. Nanti aku menyusul, katanya tegas. Arman mengangguk, lalu melanjutkan langkah menuju rumah kayunya yang sederhana. Sesampainya di sana, ia merebahkan Sinta di tikar tua di ruang tengah. Lampu minyak dinyalakan, menerangi wajah gadis itu. Wajah Sinta terlihat begitu tenang saat tertidur, meski pucat dan penuh luka lebam. Rambutnya tergerai panjang, kulitnya bersih meski kotor karena tanah. Arman menatapnya lama, masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami di hutan. Tak lama kemudian, pintu rumahnya diketuk. Pak Saman masuk, ditemani 2 orang warga lain. Mana gadis itu? Tanya Pak Saman. Arman menunjuk tikar tempat Sinta berbaring. Pak Saman berjongkok, memperhatikan wajah gadis itu. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ia menahan diri. Apa yang terjadi, Men? Dari mana kau menemukan dia? Arman menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya, mulai dari suara rintihan yang ia dengar, gadis yang terikat di pohon besar, hingga kejaran bayangan hitam dan cahaya aneh yang muncul dari tubuh Sinta. Semua yang mendengarnya terdiam. Warga yang ikut masuk ke rumah itu saling pandang, wajah mereka berubah pucat. Pohon besar, gumam salah seorang warga. Jangan bilang itu pohon angker yang di ujung hutan. Pak Saman menatap tajam Arman. Kau yakin dia manusia biasa? Tidak ada yang menipumu? Arman menunduk, mencoba mengingat kembali. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Tali yang mengikatnya, luka di tubuhnya, itu nyata. Dia bukan bayangan. Dia butuh pertolongan. Tetua desa menghela napas panjang. Matanya tak lepas dari wajah Sinta. Arman, kau tahu apa yang kau lakukan bisa membawa masalah besar bagi desa ini? Pohon itu bukan pohon sembarangan. Ada aturan yang sudah turun-temurun kita jaga. Tidak ada yang boleh mendekat saat senja, apalagi memusik apapun yang terikat di sana. Arman mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah tetua desa. Pak, saya tidak bisa membiarkan dia mati di sana. Apapun aturannya, dia manusia. Saya tak menyesal. Pak Saman terdiam. Sorot matanya keras, tapi ada sedikit rasa kagum pada keberanian Arman. Ia akhirnya mengangguk pelan. Baiklah. Tapi bersiaplah, Men. Kalau benar dia ada hubungannya dengan pohon besar itu, sesuatu akan terjadi. Entah baik atau buruk, kita harus hadapi bersama. Arman menelan ludah. Kata-kata itu membuatnya semakin gelisah. Malam semakin larut. Warga desa kembali ke rumah masing-masing, meski masih menyimpan rasa penasaran. Pak Saman pamit, tapi sebelum pergi ia berpesan. Jangan biarkan gadis itu sendirian. Kalau dia sadar,
tanyakan siapa sebenarnya dia. Dan berhati-hatilah, men. Cahaya yang kau lihat tadi, itu bukan hal kecil. Arman mengangguk. Ia lalu menutup pintu rumah dan kembali duduk di samping Sinta. Lampu minyak berkelip, menimbulkan bayangan samar di dinding. Sinta tampak tenang dalam tidurnya, meski sesekali tubuhnya bergerak gelisah seolah bermimpi buruk. Arman berusaha menjaga matanya tetap terbuka, meski rasa kantuk mulai menyerang. Sekitar tengah malam, ketika suasana begitu hening, Sinta tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka lebar, napasnya tersengal. Arman yang duduk di dekatnya langsung tersentak. "Kau sudah sadar?" tanyanya hati-hati. Sinta menatapnya dengan mata penuh ketakutan, lalu berbisik lirih. "Kenapa kau menolongku? Sekarang mereka pasti mengejarmu juga." Arman terdiam. Ia ingin menjawab, tapi belum sempat membuka mulut, tiba-tiba lampu minyak di ruangan itu berkedip-kedip, lalu padam. Rumah seketika gelap gulita. Dari luar jendela, terdengar suara langkah berat, semakin lama semakin dekat. Gelap menyelimuti seluruh ruangan. Lampu minyak yang padam begitu saja membuat suasana semakin mencekam. Arman bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha meraba-raba di sekitar, mencari korek api untuk menyalakan kembali lampu. Namun sebelum sempat bergerak, terdengar suara itu lagi, langkah berat dari luar rumah. Pelan, tapi mantap, seperti seseorang atau sesuatu yang sengaja menimbulkan suara agar ketakutan mereka semakin menjadi. "Ok, tok, tok." Suara itu kini beralih, mengetuk dinding papan rumah Arman. Pelan tapi berulang-ulang. Sinta menggenggam tangan Arman erat-erat, tubuhnya bergetar. "Mereka sudah menemukanku," bisiknya dengan suara parau. Arman menelan ludah. "Tenang. Kita di dalam rumah. Tidak ada yang bisa masuk." Namun kata-kata itu terasa hampa bagi dirinya sendiri. Karena tak lama kemudian, ketukan di dinding berubah menjadi gesekan. Seperti kuku panjang yang mencakar papan kayu, menimbulkan suara melengking yang menusuk telinga. Krereh. Arman meraih pisau sadapnya yang masih tergeletak di lantai. Itu satu-satunya senjata yang ia punya. Ia berdiri tegak di depan Sinta, menatap gelap ke arah pintu rumah yang berderit seolah akan terbuka kapan saja. Tiba-tiba, jendela rumah terbuka sendiri dengan hentakan keras. Angin dingin menerobos masuk, membuat tirai lusuh beterbangan. Dan dari luar, dua mata merah menyala tampak menatap ke dalam, menggantung di udara. Arman nyaris menjatuhkan pisaunya. Mata itu mirip dengan yang ia lihat di hutan. Suara berat terdengar, bergema seolah memenuhi seluruh ruangan. "Kau tidak seharusnya membawanya." Sinta memekik, lalu menunduk, wajahnya pucat pasi. "Mereka marah, mereka akan menghancurkanmu, Arman." Arman menggertakkan gigi, mencoba menahan rasa takut yang hampir melumpuhkannya. Ia berteriak, "Kalau dia salah, biar aku yang menanggung. Jangan ganggu dia lagi." Mata merah itu semakin dekat. Tiba-tiba, papan jendela seakan melengkung keluar, seperti ditekan oleh kekuatan tak kasat mata. Suara kayu retak terdengar jelas. Arman bersiap, pisau di tangannya terangkat. Tapi sebelum sesuatu masuk, cahaya putih samar kembali memancar dari tubuh Sinta. Kali ini lebih kuat daripada di hutan. Cahaya itu menerangi ruangan, membuat bayangan makhluk di jendela mundur, menjerit keras. Rumah bergetar seakan diguncang gempa. Perabotan berjatuhan, lampu minyak bergoyang meski mati. Arman hanya bisa menunduk, melindungi kepala,
sementara cahaya putih itu terus menyebar. Suasana mendadak hening. Ketika Arman membuka mata, cahaya itu perlahan meredup. Jendela yang tadi terbuka kini tertutup kembali, meski retakan papan terlihat jelas. Tak ada lagi suara dari luar. Arman memandang Sinta yang masih duduk di tikar. Wajahnya lelah, tubuhnya bergetar, tapi mata indahnya kini menatap langsung ke arah Arman. "Kenapa? Kenapa tubuhmu bisa bercahaya begitu?" tanya Arman lirih. Sinta terdiam sejenak, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata menetes di sela jari-jarinya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku bukan gadis biasa." Arman menatapnya tak percaya. "Maksudmu?" Sinta menarik napas panjang, lalu perlahan berkata, "Aku dijadikan tumbal oleh sekelompok orang. Mereka percaya pohon besar itu punya kekuatan, dan setiap beberapa tahun harus ada yang dipersembahkan. Aku yang terpilih kali ini." Arman terperanjat. "Tumbal? Astaga! Jadi itu yang terjadi?" Sinta mengangguk, suaranya bergetar. "Tapi mereka salah. Aku, sejak kecil sudah berbeda. Ada sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang selalu muncul saat aku dalam bahaya. Cahaya itu, aku tidak mengerti asalnya. Yang jelas, para makhluk penjaga pohon itu menginginkan kekuatanku. Mereka mengikatku di sana, menungguku mati perlahan agar rohku bisa diserap pohon." Arman terdiam, pisau di tangannya terjatuh. Semua cerita tentang pohon angker itu kini terasa nyata. "Tapi kenapa aku bisa menolongmu? Kenapa aku tidak ikut mati saat kita dikejar mereka?" Sinta menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Mungkin karena kau tulus. Cahaya itu merespon hatimu, bukan hanya tubuhku. Kau berani melawan meski tahu risikonya. Itu yang membuat kita bisa selamat sejauh ini." Arman terdiam, hatinya berkecamuk. Antara takut, bingung, dan kagum. Suasana kembali hening. Hanya suara jangkrik terdengar dari luar. Tapi Arman tahu ini belum berakhir. Sinta menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik, "Mereka tidak akan berhenti. Malam ini hanya awal. Mereka akan terus mengejar sampai aku kembali ke pohon itu." Arman mengepalkan tangan. "Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Kita akan cari cara untuk melawan mereka. Aku janji." Sinta terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak Arman menemukannya, bibir gadis itu membentuk senyum tipis, meski masih dibayangi ketakutan. Namun jauh di dalam hutan, pohon besar itu kembali berguncang. Bayangan-bayangan hitam berkumpul, suara mereka bergema seperti mantra kuno. Apa yang terjadi di rumah Arman hanyalah permulaan. Langkah kaki Wira dan Ayu menyusuri hutan semakin cepat. Udara malam yang lembab bercampur dengan aroma tanah basah membuat bulu kuduk berdiri. Suara jangkrik bersahutan, diselingi sesekali suara burung malam yang melintas. Wira menggenggam obor yang dibuat dari ranting kering, nyala apinya bergetar tertiup angin. Sementara Ayu berjalan di sampingnya, masih tampak pucat, meski sorot matanya mulai lebih tenang dibanding sebelumnya. "Aku masih belum mengerti," kata Wira memecah keheningan. "Kenapa mereka ingin menangkapmu? Apa sebenarnya yang mereka cari darimu, Ayu?" Ayu menarik napas panjang, lalu menundukkan kepala. Ada beban berat yang tampak enggan ia lepaskan. Namun akhirnya, dengan suara lirih, ia mulai bercerita. "Mereka bukan orang biasa, Wira.
Mereka kelompok yang sudah lama mengincarku sejak kecil. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ada rahasia yang bahkan keluargaku sendiri tak sepenuhnya ceritakan. Wira menoleh dengan heran. Rahasia apa? Ayu menatap obor yang berkedip di tangan Wira. Bayangan wajahnya menari-nari di cahaya api. Kau ingat pohon besar tempat aku diikat tadi? Pohon tua di tepi sungai itu? Ayu mengangguk pelan. Itu bukan sembarang pohon. Dalam kepercayaan leluhurku, pohon itu adalah penjaga, tempat bersemayam kekuatan yang sudah ada sejak berabad-abad. Keluargaku ditugasi untuk menjaga rahasia itu turun-temurun. Tapi sebagian orang, seperti gerombolan tadi, percaya kalau siapapun bisa menguasai pohon itu, ia akan memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Wira terdiam, otaknya mencoba mencerna. Jadi, mereka ingin memanfaatkanmu untuk membuka rahasia pohon itu? Ya, jawab Ayu lirih. Hanya keturunan penjaga yang bisa berhubungan dengan pohon itu. Dan aku, satu-satunya yang tersisa. Langkah Wira terhenti seketika. Ia menatap Ayu lekat-lekat. Apa maksudmu, satu-satunya? Ayu menggigit bibirnya, matanya berkilat basah. Orang tuaku meninggal saat aku masih kecil. Mereka diburu kelompok yang sama. Sejak saat itu, aku hidup berpindah-pindah, bersembunyi, mencoba melarikan diri dari kejaran mereka. Tapi malam ini, mereka hampir berhasil. Wira merasakan dadanya sesak. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang ditolongnya membawa beban sebesar ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka pasti takkan berhenti mengejarmu. Ayu menatap Wira dengan sorot mata penuh keyakinan. Aku harus kembali ke pohon itu. Aku harus menyelesaikan apa yang ditinggalkan keluargaku. Ada sesuatu yang harus kubuka, sebuah perjanjian lama dengan leluhur. Hanya dengan begitu mereka akan berhenti. Wira menggeleng, perasaan campur aduk. Kau baru saja selamat, Ayu. Bagaimana bisa kau ingin kembali ke sana? Itu terlalu berbahaya. Namun Ayu mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Wira erat-erat. Sentuhan itu membuat Wira merasakan getaran hangat yang aneh, seperti energi yang mengalir. Wira, katanya lembut tapi tegas, aku tidak bisa lari selamanya. Aku butuh keberanian. Dan, aku butuh kau di sampingku. Wira menatap dalam-dalam ke mata Ayu. Ada keyakinan yang sulit dijelaskan, seperti sesuatu dalam dirinya ikut terbakar oleh tekad gadis itu. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kita lakukan bersama-sama. Mereka kembali melanjutkan langkah, kini dengan tujuan yang jelas, kembali ke pohon besar itu. Namun perjalanan tak mudah. Dari kejauhan, Wira mendengar suara-suara langkah kaki lain. Ternyata gerombolan yang tadi belum menyerah. Mereka menyebar, mencari jejak Ayu. Ayu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan mata. Tiba-tiba, angin di sekitar mereka berhembus kencang, membuat daun-daun bergetar keras. Obor di tangan Wira hampir padam. Apa yang kau lakukan? Tanya Wira panik. Ayu membuka matanya. Pupil matanya tampak bercahaya samar kehijauan. Aku merasakan pohon itu memanggilku. Semakin dekat kita, semakin kuat rasanya. Pohon itu ingin kita datang. Wira merinding. Keajaiban yang sejak tadi samar kini makin nyata. Ia menegakkan badan, menatap Ayu dengan rasa kagum sekaligus takut. Kalau benar pohon itu memanggilmu,
berarti ini takdir. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Mereka ada di sekitar kita. Dengan langkah cepat, mereka menyusuri jalan setapak yang makin gelap. Suara air sungai semakin terdengar jelas, tanda bahwa mereka sudah dekat dengan pohon besar itu. Tapi pada saat yang sama, suara-suara langkah para pengejar juga semakin dekat. Ketegangan makin terasa. Wira memegang sebilah parang kecil yang selalu ia bawa untuk bekerja di ladang karet. Ia tahu, kalau sampai bertemu dengan para pengejar, ia tak bisa melawan semuanya. Namun entah mengapa, keberadaan Ayu di sampingnya membuat rasa takut itu berkurang. Akhirnya, mereka tiba di depan pohon besar itu. Pohonnya menjulang tinggi, batangnya berlumut, akar-akarnya menjalar seperti naga raksasa yang melingkari tanah. Di bawah cahaya bulan, pohon itu tampak mistis, memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ayu melangkah maju, tangannya menyentuh batang pohon. Seketika, cahaya samar muncul dari celah-celah kulit kayu, membuat Wira terperangah. Inilah saatnya, kata Ayu dengan suara bergetar. Aku akan memanggil kekuatan leluhur. Tapi Wira, apapun yang terjadi nanti, jangan lepaskan aku. Wira menggenggam tangan Ayu erat-erat. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Di kejauhan, terdengar suara para pengejar yang semakin dekat, berteriak-teriak marah. Namun Wira dan Ayu tak bergeming. Pohon itu mulai bergetar pelan, seolah hidup. Cahaya yang keluar semakin terang, menerangi sekeliling hutan. Daun-daunnya bergemerisik meski tak ada angin kencang. Suara aneh menyerupai bisikan mulai terdengar, entah dari mana asalnya. Ayu memejamkan mata, tubuhnya bergetar, lalu ia berbisik, "Leluhur, dengarkan aku. Aku datang untuk menunaikan janji." Saat itu, tanah di sekitar mereka bergetar. Obor di tangan Wira padam, namun cahaya dari pohon cukup menerangi segalanya. Dan di momen itu, Wira sadar mereka tidak lagi hanya berhadapan dengan manusia biasa. Sesuatu yang jauh lebih besar, lebih sakral, tengah terbangun di hadapan mereka. Suara tanah bergetar semakin keras, membuat akar-akar besar di sekitar pohon tua itu seolah bergerak hidup. Wira menahan napas, tubuhnya tegang. Ia masih menggenggam tangan Ayu erat-erat, sementara gadis itu berdiri di depan batang pohon besar dengan mata terpejam, wajahnya diterangi cahaya samar yang keluar dari sela-sela kulit pohon. "Wira," suara Ayu lirih, seakan datang dari tempat yang jauh. "Aku hampir membuka pintu perjanjian leluhur. Tapi mereka sudah datang." Benar saja, dari balik pepohonan, muncul beberapa bayangan bergerak cepat. Obor-obor berkedip, suara langkah kaki semakin jelas. Para pengejar itu datang dengan wajah marah dan senjata terhunus. Mereka berjumlah lebih dari 10 orang, lengkap dengan parang, tombak, bahkan senapan rakitan. Di sana mereka, salah satu dari mereka berteriak lantang. Wira langsung berdiri di depan Ayu, menghadang dengan tubuhnya. Tangannya menggenggam parang kecil yang biasa ia gunakan untuk menyadap karet, kini terasa begitu ringan dibanding senjata lawan. Namun matanya tegas. Ia tak akan membiarkan siapapun menyentuh Ayu lagi. "Menjauhlah," teriak Wira lantang, meski suaranya sedikit bergetar. Lelaki berbadan besar, pemimpin dari kelompok itu, maju dengan wajah kejam. "Anak desa bodoh, kau pikir bisa melindungi dia? Gadis itu milik kami. Dengan darahnya, rahasia pohon ini akan terbuka untuk kami." Wira mengepalkan tangan. "Kau salah. Pohon ini bukan milik siapapun.
apalagi untuk disalahgunakan oleh orang sepertimu. Suasana semakin tegang. Angin berhembus kencang, daun-daun beterbangan. Pohon besar itu bergetar, seakan mendengar percakapan mereka. Cahaya dari batangnya semakin terang, membuat bayangan para pengejar memanjang di tanah. Tiba-tiba, 3 orang dari mereka maju serentak, menyerang Wira. Dengan refleks, Wira menangkis serangan pertama menggunakan parang kecilnya. Dentuman logam bertemu logam terdengar keras. Serangan kedua datang dari samping, tapi Wira berhasil menghindar meski pundaknya terserempet dan terasa perih. Wira mengerang, tapi tetap berdiri. Ia menatap Ayu sekilas. Gadis itu masih memejamkan mata, tubuhnya bergetar, bibirnya terus berkomat-kamit seakan membaca mantra kuno. Ia sedang membuka sesuatu yang lebih besar, dan Wira tahu ia harus menahan mereka bagaimanapun caranya. Serangan ketiga datang, kali ini dari belakang. Wira hampir tak sempat menangkis. Namun tiba-tiba, akar pohon besar itu bergerak sendiri, menjulur cepat seperti ular raksasa, melilit kaki penyerang hingga ia terjatuh keras ke tanah. Semua orang terkejut, termasuk Wira. Ia menoleh ke arah pohon. "Apa itu?" gumamnya. Ayu membuka sedikit matanya, cahaya kehijauan masih berputar di irisnya. Itu, pohon leluhur mulai bangkit. Ia tahu siapa yang datang dengan niat jahat. Panik melanda para pengejar. Beberapa mundur selangkah, tapi pemimpin mereka berteriak, "Jangan mundur. Itu hanya trik. Tangkap gadis itu sekarang juga." 5 orang menyerbu maju sekaligus. Wira berusaha menangkis, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Parangnya terhempas, hampir jatuh. Salah satu lawan berhasil menendangnya hingga ia tersungkur. "Wira!" Ayu berteriak, matanya kini terbuka lebar. Saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya dari pohon memancar lebih terang, menyelimuti tubuh Ayu. Dari dalam batang pohon, keluar semburat cahaya berbentuk seperti tangan raksasa, melindungi Ayu dan menghempaskan para penyerang yang sudah hampir menyentuhnya. Tubuh-tubuh mereka terpental keras ke tanah, beberapa bahkan menabrak batang pohon kecil dan roboh. Suasana hutan mendadak dipenuhi jeritan dan teriakan panik. Pemimpin mereka terhuyung, wajahnya marah bercampur takut. Ini kekuatan leluhur? Mustahil. Ayu menatapnya tajam, suaranya menggema seakan bukan miliknya sendiri. "Kau yang melanggar batas. Pohon ini bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijaga. Leluhur takkan membiarkanmu mencemari tanah ini." Wira berdiri lagi dengan susah payah, darah mengalir di pelipisnya. Tapi matanya bersinar penuh keyakinan. Ia menoleh ke Ayu, lalu berkata, "Aku di sini, Ayu. Lanjutkan apapun yang harus kau lakukan. Aku akan tetap melindungimu." Ayu mengangguk pelan, lalu kembali memejamkan mata. Cahaya dari tubuhnya dan pohon menyatu, membentuk lingkaran besar di tanah. Akar-akar pohon bangkit satu persatu, melilit para pengejar yang mencoba mendekat. Beberapa dari mereka menjerit ketakutan, ada yang bahkan langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Namun sang pemimpin tak menyerah. Dengan teriakan marah, ia menghunus senjata tajam dan berlari menuju Ayu. "Kalau begitu aku sendiri yang akan mengakhirimu." Wira berusaha menghadang, meski tubuhnya sudah lelah. Ia tahu, sekali saja lelaki itu berhasil, semua akan berakhir. Tapi saat jarak tinggal beberapa langkah, akar terbesar pohon itu menjulur dengan kecepatan luar biasa, melilit tubuh sang pemimpin dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Ia berteriak keras, berusaha melepaskan diri,
tapi lilitan akar terlalu kuat. Pohon itu menggeram pelan, suara yang tak wajar, seolah murka. Ayu membuka matanya perlahan, lalu berkata lirih, "Leluhur, hukum dia." Dan seketika itu, akar menghentak tubuh pemimpin itu ke tanah dengan keras. Hening sesaat, hanya suara daun bergetar yang terdengar. Sisa-sisa anak buahnya yang masih bertahan menatap dengan ketakutan luar biasa, lalu kabur tanpa menoleh lagi. Hutan kembali sunyi. Cahaya dari pohon perlahan meredup, angin kembali normal. Wira terengah-engah, memegangi lukanya. Ia menatap Ayu yang kini berdiri lemah, hampir jatuh. Segera Wira menangkap tubuhnya sebelum menyentuh tanah. "Ayu, kau baik-baik saja?" Suaranya penuh cemas. Ayu tersenyum samar, meski wajahnya pucat. "Aku berhasil membuka perjanjian leluhur. Mereka takkan berani kembali lagi. Tapi ini baru permulaan, Wira." Wira terdiam, menatap wajahnya. "Maksudmu?" Ayu menutup matanya sebentar, lalu berbisik, "Rahasia terbesar pohon itu belum sepenuhnya terbuka. Dan hanya kita yang bisa menjaganya sekarang." Hutan kembali tenang setelah malam penuh kegaduhan itu. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan getah pohon yang khas. Cahaya bulan menyorot pucuk-pucuk pohon, sementara di bawahnya, Wira masih memegangi tubuh Ayu yang terkulai lemah. "Ayu, bertahanlah," bisik Wira, suaranya dipenuhi kecemasan. Perlahan, Ayu membuka matanya. Senyum samar terukir di bibirnya meski wajahnya pucat. "Aku baik-baik saja, Wira. Pohon leluhur memberiku kekuatan, tapi juga mengambil sebagian tenagaku. Aku hanya butuh waktu." Wira menghela napas lega, lalu menoleh pada pohon raksasa yang menjulang di depan mereka. Pohon itu kini tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Batangnya yang berlumut memancarkan cahaya samar, akar-akarnya masih bergerak pelan seakan bernapas, dan dari cabang-cabangnya terdengar bisikan lembut seperti suara nyanyian kuno. "Aku masih tidak percaya dengan semua yang terjadi," ujar Wira lirih. "Seolah aku berada di dunia lain." Ayu meraih tangan Wira. "Ini memang bukan dunia biasa. Pohon leluhur adalah penghubung antara alam manusia dan alam gaib. Sejak lama, keluargaku ditugasi untuk menjaganya agar tidak disalahgunakan. Tapi setelah orang tuaku tiada, tugasku sempat terbengkalai. Kini, aku tak lagi sendirian." Wira menatapnya dalam-dalam. "Kau yakin aku bisa? Aku hanya anak desa yang sehari-hari memanen karet. Apa pantas aku ikut menjaga sesuatu sebesar ini?" Ayu tersenyum tipis, sorot matanya penuh keyakinan. "Justru karena hatimu tulus, kau dipilih. Leluhur tidak melihat harta atau kedudukan, tapi melihat keberanian dan kesetiaan. Kau sudah membuktikannya malam ini." Mendadak, pohon itu bergetar kembali. Cahaya di batangnya semakin terang hingga menerangi seluruh area hutan. Dari dalam cahaya itu, muncul siluet-siluet samar berbentuk manusia, para leluhur yang telah lama tiada. Wira dan Ayu tertegun, lutut mereka gemetar menyaksikan penampakan itu. Salah satu sosok leluhur, berwajah bijak dengan janggut panjang, melangkah ke depan. Suaranya menggema lembut, namun penuh wibawa. "Wahai keturunan penjaga, kau telah menunaikan kewajibanmu. Kau melawan kejahatan yang ingin merusak keseimbangan. Kini, perjanjian lama telah diperbarui." Ayu menunduk hormat, air mata menetes di pipinya. "Leluhur, aku mohon maaf karena terlambat menjalankan tugasku." Sosok itu tersenyum.
tidak ada yang terlambat bagi yang berhati suci. Dan engkau tidak sendirian. Leluhur melihat ada jiwa murni di sampingmu. Tatapannya beralih pada Wira. Pemuda itu spontan menunduk, tidak berani menatap langsung. Aku hanya menolong tanpa tahu apa-apa. Namun suara leluhur itu justru semakin tegas. Justru itulah yang membuatmu layak. Pertolongan tanpa pamrih, keberanian tanpa memikirkan untung rugi, itulah kekuatan sejati. Mulai hari ini, engkau bukan hanya penoreh karet biasa, tapi juga penjaga pohon leluhur bersama keturunannya. Wira terperangah, hatinya bergetar. Ia menoleh ke Ayu, dan gadis itu mengangguk dengan air mata bahagia. Tiba-tiba, cahaya dari pohon itu menyelimuti tubuh Wira. Ia merasakan panas sekaligus damai, seperti aliran energi yang masuk ke dalam dirinya. Luka-luka di tubuhnya perlahan sembuh, rasa sakit hilang digantikan kekuatan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika cahaya meredup, Wira terengah-engah, namun tubuhnya terasa lebih kuat, matanya lebih tajam, dan jiwanya lebih tenang. Ayu menatapnya penuh haru. Sekarang kau resmi menjadi bagian dari tugas ini, Wira. Kita bersama-sama menjaga pohon leluhur. Namun, sosok leluhur itu kembali berbicara, suaranya kini lebih dalam. Ingatlah, anak muda. Kejahatan yang kalian lawan tadi hanyalah permulaan. Akan ada yang lebih kuat, lebih rakus, datang untuk merebut rahasia ini. Kalian harus selalu waspada, karena pohon ini bukan hanya sumber kekuatan, tapi juga penyeimbang alam. Wira mengepalkan tangan, tatapannya mantap. Aku berjanji akan menjaganya. Dengan hidupku sekalipun. Sosok-sosok leluhur itu perlahan memudar, kembali menyatu dengan cahaya pohon. Suasana hutan kembali hening, hanya suara sungai dan jangkrik yang terdengar. Namun di hati Wira dan Ayu, terpatri tekad yang takkan tergoyahkan. Malam itu, mereka berdua duduk bersandar di akar pohon besar, menatap langit yang penuh bintang. Meski tubuh lelah, hati mereka terasa ringan. Wira, kata Ayu pelan. Terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku sudah lama menyerah. Wira tersenyum hangat, menatap gadis itu. Dan kalau bukan karenamu, aku takkan pernah tahu bahwa hidupku punya tujuan lebih besar dari sekadar menyadap karet. Ayu menunduk, wajahnya merona di bawah sinar bulan. Mulai sekarang, kita melangkah bersama. Wira mengangguk. Ya, bersama. Apapun yang menanti di depan. Angin malam berhembus lembut, seolah mengamini janji mereka. Pohon leluhur berdiri kokoh, memancarkan aura damai. Dan di sanalah, di bawah naungan akar dan cabang-cabangnya, lahir kisah baru tentang dua jiwa yang dipertemukan takdir untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.